tugas UAS Pancasila, demokrasi di Indonesia, dan tanggapan Anda tentang Pemilu 2024 dalam upaya pemilu damai untuk Indonesia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Farhan Galib Saputra dari Prodi Manajemen A1 dengan NPM 22133200002. Yang pertama, demokrasi di Indonesia. Sebelum menjelaskan demokrasi di Indonesia, saya ingin menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Secara etimologi atau bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demokratia yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Secara terminologi, dapat diartikan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari barat sudah mulai masuk ke Indonesia. Tepatnya, anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Kemudian, mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Muhammad Hatta yang kelak menjadi wakil presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi. Di generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan memulai gerakan-gerakan kemerdekaan. Mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Akhirnya, kemerdekaan resmi diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, demokrasi parlementer. Tahun 1945 sampai tahun 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan Presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi, yakni Presiden Soekarno. Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara di politik Indonesia. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru, tahun 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila, yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Yang keempat, demokrasi reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin, rekrutmen politik yang inklusif. Tanggapan saya mengenai
pemilu 2024 dalam upaya pemilu damai Indonesia adalah bagaimana kita mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan bermartabat. Itulah tantangan kita saat ini. Karena pemilu yang berlangsung damai akan menghasilkan pemimpin yang cakap dan membawa bangsa kita pada kematangan berdemokrasi. Menurut saya, pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, seluruh elemen bangsa dan warga negara mempunyai posisi dan pengaruh yang penting untuk memajukan proses demokrasi dan menyukseskan pemilu yang damai dan bermartabat. Mungkin itu saja pendapat saya mengenai atau tanggapan saya mengenai pemilu 2024. Sekian dari saya, banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.